Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Subani SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Kedungrejo, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 2 Kedungrejo, SDN 1 Kedungrejo, dan SDN Wonoharjo. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkah limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam mari kita senantiasa limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan pengikutnya selalu dalam lindungannya dan mendapat syafaat hingga hari akhir. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru semua yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini panas-panas di sini untuk melakukan mengikuti acara diseminasi budaya positif yang merupakan tugas dari program Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri. Acara hari ini, acara nanti yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga inti, dan keempat penutup. Untuk membuka acara ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, kami persilakan Ibu Subarni untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kedungrejo, SD Negeri 2 Kedungrejo, dan SDN Wonoharjo, beserta Ibu Kusuma Ratri selaku CGB Angkatan 9 di Kabupaten Wonogiri ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan hari ini, yaitu budaya positif, menyebarkan budaya positif. Saya selaku kepala sekolah itu ucapan banyak terima kasih kepada Ibu Kusuma yang telah memprogramkan acara ini, adalah suatu bagian daripada program CGP Angkatan 9. Semoga saja acara ini nanti berjalan lancar, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua kegiatan CGP itu sukses selalu. Yang kedua kalinya juga saya selaku kepala sekolah di SD ini mengatakan bila apa itu budaya positif ini adalah bisa muncul atau bisa tercapai itu apabila ada suatu kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan yang baik ini adalah lebih baiknya diawali dari pendidikan dini, lebih-lebih di sekolah dasar. Itu adalah lebih efektif untuk memupuk apa itu kebiasaan yang nantinya akan membudaya atau menjadi budaya yang positif, dan akhirnya endingnya adalah adanya perubahan karakter atau pembentukan karakter anak-anak didik kami. Untuk itu mari kita selalu berpikiran atau berprasangka yang baik dan positif. Insya Allah dari awal yang baik, insya Allah Allah akan meridhoi dengan andil yang positif pula. Untuk itu mari kita selalu kompakkan, selalu solidkan kegiatan-kegiatan kita, baik itu di kegiatan di sekolah, intrasekolah, kegiatan antar sekolah, sehingga semuanya itu bisa bersinergi, bisa berdampak yang positif pula. Budaya positif itu bisa kita awali mungkin di sekolah kita
itu kebiasaan-kebiasaan dari awal pembelajaran sampai pada akhir pembelajaran di setiap harinya. Bisa budaya apa itu 5S, yaitu mungkin salam, sapa, ya, itu adalah budaya yang awal. Mungkin juga di dalam apa itu di tengah pembelajaran itu adalah juga kita menerapkan budaya atau kebiasaan, yaitu setiap bertemu teman, bertemu Bapak Ibu guru, pagi hari kita bersalaman, itu adalah juga berbudaya yang positif. Setelah itu kemudian di dalam sebelum pelajaran itu mungkin diadakan apa itu budaya positif untuk meningkatkan literasi. Ya, literasi dengan kemampuan siswa masing-masing. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kemampuan literasinya juga berbeda-beda, disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Bisa berkawuh atau bertukar pikiran, bertanya dengan teman-temannya, memanfaatkan buku-buku pelajaran, buku non pelajaran dimanfaatkan untuk dibaca, sehingga akan menguatkan minat baca, menumbuhkan minat baca yang endingnya adalah penguatan literasi di sekolah maupun numerasinya. Tidak kalah pentingnya juga. Nah, ini semuanya adalah akan membentuk karakter anak, sehingga budaya positif ini adalah kunci utama untuk meningkatkan perubahan karakter di anak. Dengan CGP ini kami berharap semoga buku Sumaratri nanti menjadi pionir di dalam budaya positif di SD kami. Mungkin juga mengimbas kepada SD di sekitar lingkungan SD kami, sehingga anak-anak didik ini menjadi anak yang kuat, baik itu karakter lahir maupun batin, yang didasari dengan selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga saja ini nanti berjalan dengan lancar. Sekian, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya. Terima kasih Ibu Subarni atas sambutannya. Ini seperti yang sudah diaturkan Ibu Subarni, bahwa budaya itu terbentuk dari hal-hal kecil sederhana yang kita lakukan secara berulang. Yang secara berulang, yang lambat laun akan menjadi kebiasaan dan akan membentuk suatu karakter. Nah, budaya positif. Kalau mendengar budaya positif itu kira-kira Bapak Ibu apa yang tertanam dalam benak Bapak Ibu? Budaya positif itu apa? Oke, ada yang mau memberikan pendapat? Kebiasaan baik yang diajarkan atau yang dibiasakan di suatu lingkungan. Ya, terima kasih Bu Dian. Kebiasaan baik yang diajarkan dalam suatu lingkungan, ya, budaya positif. Jadi budaya positif itu sangat penting, ya, karena dengan pembiasaan budaya positif ini kita ada motivasi intrinsik dari dalam diri, bukan hanya dari orang lain, dari luar. Kalau sudah tertanam dalam diri kita, maka secara tidak langsung tanpa ada paksaan, karena sudah ada motivasi intrinsiknya, kita melakukan hal tersebut dengan menjadi kebiasaan seperti itu. Konsep inti budaya positif yang sudah saya pelajari selama 2 bulan dalam pendidikan guru penggerak. Nanti kita akan mengulas satu persatu. Tapi mohon maaf sebelumnya, saya di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, bukan karena saya di sini yang paling bisa atau bagaimana. Saya berdiri di sini hanya ingin memberikan ilmu yang sudah saya peroleh, sharing dengan Bapak Ibu
guru semuanya, dan semoga bermanfaat nanti untuk kedepannya. Jadi konsep inti budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan nanti yang terakhir segitiga restitusi. Jadi ini materi-materi yang sudah saya pelajari selama 2 bulan terakhir ini menjadi CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri. Ada perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tidak asing ya Bapak Ibu dengan profil pelajar Pancasila, dengan ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, berpikir kritis, dan yang terakhir kreatif. Jadi kesemuanya itu merupakan tujuan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Sebagai guru kita harus bisa menuntun murid. Jadi kita tidak boleh menuntut murid. Kita harus menuntun murid agar menjadi murid yang mempunyai dimensi profil pelajar Pancasila ini. Jadi sebagai guru selain menuntun murid, kita juga harus dalam pembelajaran itu pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, perubahan paradigma ini bisa kita contohkan dengan kepalan tangan. Di sini kegiatan kepalan tangan ini ada A dan B, Anda dan teman Anda. Jadi A itu Anda dan B itu teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepala itu. Sekarang coba saya minta 2 Bapak Ibu guru maju untuk mempraktekkan. Siapa ya? 2 yuk. Dengan Pak Didit boleh. Kira-kira yang menjadi si A siapa, yang menjadi si B siapa? Yang suka memaksa sinten ini? Jadi yang si A Buayu, si A Buayu, si B nya Pak Didit. Nah, Buayu mengepalkan sesuatu yang berharga. Buayu membayangkan sesuatu yang berharga itu apa. Terus Pak Didit berusaha untuk agar Buayu itu membuka kepala tangannya. Coba dipraktekkan. Buayu mengepal, Pak Didit yang merayu ya. Bisa merayu, bisa menghardik, bisa menyuap atau bahkan mengancam agar Buayu bisa membuka kepala tangannya. Menggumbal. Jangan dihardik. Saya tidak mau dihardik. Bolehkah saya membuka tangan Bu Ayu? Nanti saya berikan es krim. Tidak mau Pak. Cuma es krim saja. Kalau gitu mentahannya gimana? Kalau mentahannya? Tanya berapa Pak? Ya dikali 10. Tidak mau Pak, kurang banyak. Berarti tetap ya. Berarti dengan rayuan ya. Kalau dengan ancaman, kalau tidak mau bakal gini ya, seperti itu. Tetap Buayu tidak mau membuka kepala tangannya. Tidak mau. Oh ya udah, terima kasih ya. Terima kasih ya Pak Didit Buayu. Tepuk tangannya. Dari kepala tangan itu tadi Bu Ayu menggenggam apa ya tadi Bu Ayu ya? Harapan.
harapan, cita-cita. Bu Ayu menggenggam harapan cita-cita yang tidak boleh diketahui oleh Pak Didit. Jadi Bu Ayu itu berusaha secara maksimal agar kepalan tangannya itu meskipun dibujuk rayu oleh Pak Didit, Bu Ayu tetap tidak membuka kepalan tangannya. Berarti yang dapat mengontrol genggaman tangan kita berarti siapa? Kita sendiri. Jadi meskipun ada bujukan, rayuan, bahkan ancaman, kalau dari kepalan tangan kita itu kita berprinsip, berpegang teguh pada prinsip kita, maka tidak akan mungkin kepalan tangan itu kita buka, karena kita mempunyai prinsip seperti itu ya. Jadi perubahan paradigma kepalan tangan ini apa yang kita menjadikan prinsip diri kita itu tidak akan bisa orang lain tahu kalau kita tidak akan mengiyakan atau oh iya kepala tangan ini saya buka, kalau bukan dari kontrol diri kita masing-masing, seperti itu. Nah, miskonsepsi teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Di sini ilusi guru mengontrol murid itu sebagai contoh seperti ini. Di kelas kita seumpama memberikan murid pelajaran, lalu nak kamu mengerjakan ini, nanti kalau selesai dan benar semua kamu nilainya bagus. Anak mau melaksanakan mengerjakan itu, tapi bukan berarti anak mengerjakan itu karena anak mau dikontrol oleh guru. Kalau anak dari dalam hatinya tidak mau melakukan, jadi anak dapat mengerjakan tugas itu karena anak mengiyakan perintah dari bapak ibu guru. Seperti itu ya, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini bisa dicontohkan saat murid melakukan kesalahan, lalu kita mengancam murid itu, kamu itu sudah salah, kamu harus bisa memperbaikinya. Kalau tidak, nanti kamu akan mendapat hukuman atau seperti itu. Nah, itu tidak dapat menguatkan karakter. Jadi anak mungkin tidak akan melakukan hal seperti itu lagi karena anak merasa takut. Wah, kalau aku nanti tidak menuruti kata bu guru, nanti aku akan mendapat hukuman. Jadi bukan karena kesadaran anak sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, seperti hampir sama seperti yang ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah. Jadi kita menguatkan penguatan positif yang efektif bermanfaat itu memberikan anak disarankan untuk melakukan hal sesuatu yang baik untuk dirinya, tapi anak tidak diberi pengertian, tidak ada nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri anak, tidak dengan kesadaran dirinya sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru tentunya lebih dewasa daripada anak-anak. Nah, kadang karena kita merasa lebih dewasa dari anak-anak, kita merasa anak-anak itu harus menuruti apa yang kita perintahkan tanpa kita mengetahui apa yang anak-anak butuhkan. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Dari stimulus respon dulu, realitasnya kebutuhan kita sama, padahal realitas kebutuhan kita berbeda. Kita setiap manusia kan mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Terlebih anak murid kita ya. Jadi tidak bisa kita menilai, oh kamu murid si A, kamu ini. Jadi dengan kita mengajar di satu kelas yang sama, rentang usia yang sama, belum tentu satu kelas itu kebutuhan murid dan murid yang lainnya itu sama. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan murid kebutuhannya sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi di sini seumpama kita disudutkan pada suatu ruangan ini, saya di depan di sini, bisa jadi saya yang saya pandang satu arah di depan saya saja, tapi ada orang lain yang memandang, yang dipandang yang di pojok kanan, ada orang lain yang dipandang yang di pojok sebelah kiri. Jadi meskipun kita dalam satu tempat yang sama, pandangan kita bisa melihat sudut ruangan yang mana saja. Jadi saya berdiri dengan seumpama Budian di sini, saya memandangnya yang ada di depan saya, Budian bisa saja memandang yang ada di luar. Jadi kita tidak bisa
melihat semua orang itu melihat hal yang sama. Itu stimulus responnya, dan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sebetulnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa pandangan orang lain tentang A itu kalau berbeda dengan kita paksa, ayo sama-sama kita, kamu harus memandang A, tidak bisa. Jadi yang betul dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang si A bagaimana. Jadi tidak bisa seperti yang dilakukan Bu itu tadi, kontrol diri kita. Jadi kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan padahal di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Di sini seperti dicontohkan seorang murid, saat murid melakukan suatu kesalahan, jadi kadang si murid melakukan suatu kenakalan pada si B. Jadi si murid si A langsung kita tunjuk, kamu itu salah, kamu itu nggak boleh seperti ini dan sebagainya. Padahal seharusnya dalam posisi teori kontrol kita harus menanyakan si A itu kenapa bisa berbuat tanda kutip nakal dengan si B. Kita harus tahu sebabnya, pasti mempunyai alasan, pasti ada tujuannya. Si A ganggu si B itu mungkin saja karena si B juga sudah jahil pada si A. Jadi tidak serta-merta kita menyalahkan murid si A itu tadi salah, tetapi kita harus mengetahui apa latar belakang si A itu tadi melakukan suatu tindakan yang tanda kutip nakal pada si B. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah di sini kepalan tangan itu tadi kita tidak bisa memaksa pandangan orang lain terhadap sesuatu. Seumpama orang lain ingin si A terus kita ingin B, kita memaksa orang lain sama dengan kita. Tapi kita hanya bisa mengontrol apa yang akan dilakukan kita sendiri. Kita seumpama pengen mengontrol orang lain dengan bujukan, dan itu kurang tepat, masih stimulus respon, bukan teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Saat ini pemaksaan ada pada bujukan gagal. Jadi waktu murid melakukan kesalahan, kita memaksa murid untuk kamu jangan melanggar peraturan ini, kamu harus seperti ini agar kamu bisa menjadi anak yang lebih baik. Seperti itu bukan suatu tindakan yang tepat, tapi lebih tepatnya kita mengajak anak untuk kolaborasi, untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak ditanya persoalannya apa, terus bagaimana bisa cara mengatasinya agar kita bisa menyelesaikan masalah yang dialami anak tersebut. Model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Di sini model berpikir menang kalah itu kalau dulu berpengaruh, orang yang berpengaruh itu dianggap menang, dan yang dapat dipengaruhi itu dianggap sebagai orang yang kalah. Padahal di teori kontrol, model berpikirnya itu menang-menang. Jadi kembali lagi dengan teori kontrol itu tadi, kalau kita, orang yang kita pengaruhi itu mau melakukan apa yang seperti kita lakukan, berarti atas keinginan dia sendiri, atas kontrol dia sendiri. Orang tersebut juga bisa saja tidak mau melakukannya. Nah, sekarang kita masuki makna disiplin. Kira-kira makna disiplin itu apa? Kata disiplin yang Bapak Ibu ketahui, kalau saya mengucap kata disiplin yang ada di benak Bapak Ibu, apa nih? Tata tertib, tepat waktu, peraturan taatnya. Makna disiplin, tata tertib, peraturan, tepat waktu. Nah, makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Menurut Bapak kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya,
Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Nah, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka kita akan mendapatkan apa? Orang lain, penguasa lain yang akan mendisiplinkan kita. Dalam Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini disiplin itu dilakukan karena kesadaran diri sendiri, bukan karena paksaan atau dorongan orang lain. Nah, seseorang yang melakukan disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di sini nilai-nilai kebajikan universal sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebudayaan global, bergotong royong, dan kreatif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disebutkan di depan tadi dalam dimensi profil pelajar Pancasila, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang 2 itu motivasi eksternal, yang 1 motivasi internal. Contoh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi di sini seumpama ada murid yang terlambat datang ke sekolah, terus kita memberikan pengertian ke anak, ke murid tersebut, kamu kalau terlambat akan saya berikan hukuman keliling lapangan 2 kali. Nah, itu mungkin anak akan melakukan takut untuk melakukannya kembali karena takut untuk dihukum. Jadi dia melakukan sesuatu agar tidak melanggar peraturan hanya karena takut nanti kena hukuman. Jadi bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apabila yang akan saya lakukan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contohnya, kita sebagai guru datang ke sekolah karena ada bu kepala sekolah sudah memberikan peraturan datang di sekolah jam 7 pagi. Saat ada bu kepala sekolah kita mematuhi. Nah, suatu hari bu kepala sekolah itu tidak datang. Kita bisa saja kita tidak datang sebelum jam 7 karena bu kepala sekolah tidak ada. Jadi kita melakukannya hanya ingin mendapatkan pujian saja dari ibu kepala sekolah. Jadi melakukan sesuatu karena dorongan dari orang lain. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Dicontohkan, kalau kita sebagai guru kan kita harus dari penampilan saja. Dari penampilan kan kita harus berpenampilan yang rapi, yang sopan. Karena pakaian dari penampilan kita itu kita bisa menghargai diri sendiri. Kita bisa dinilai dari pakaian kita sendiri. Untuk menghargai diri kita sendiri, Bapak Ibu guru harus memberikan contoh yang baik. Motivasi internalnya yaitu tujuan disiplin positifnya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman di situ bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan jadi
hukuman itu memang dari guru, dari sebelah pihak saja. Jadi kalau murid tidak melakukan apa yang sudah diterapkan, apa yang sudah jadi peraturan, langsung kita memberi hukuman tanpa ada persetujuan dari murid itu. Kalau konsekuensi sudah disepakati dengan murid, kalau nanti kamu terlambat, kamu mengulang pembelajaran lebih banyak lagi karena keterlambatanmu 10 menit, semua seperti itu. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau ada murid yang melakukan kesalahan, itu tidak menebus kesalahannya, tapi belajar dari kesalahan. Oh, kamu terlambat kenapa? Kamu kalau terlambat itu karena tidurnya kemaluan, berarti harus seperti apa biar tidak terlambat lagi, seperti itu. Hukuman tanpa melalui kesepakatan. Di sini tadi sudah dijelaskan ya, hukuman hanya bersifat satu arah tanpa kesepakatan dengan murid. Kalau konsekuensi, mungkin dengan adanya aturan itu tadi merasa murid tidak nyaman karena harus mematuhi aturan, tapi dalam jangka pendek. Nanti seterusnya murid akan, oh iya berarti memang saya harus menjalankan peraturan itu. Sedangkan di restitusi memperbaiki hukuman. Jadi dalam restitusi itu tidak ada yang namanya hukuman, tapi memperbaiki kesalahan agar tidak terulang lagi dari motivasi dalam diri sendiri. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kadang kalau telat datang saat upacara, anak suruh push up, itu hukuman fisik ya. Maupun hukuman psikis itu kita memberikan kata-kata yang verbal yang menusuk perasaan anak. Kamu itu udah datang terlambat, pakaiannya amburadul. Konsekuensi berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sedangkan restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi. Jadi waktu kita melakukan kesalahannya apa itu tadi, kita melihat sebabnya apa, kita melakukan kesalahan itu tadi karena apa. Nah, fokus pada solusi. Untuk agar kesalahan kita itu tidak terulang lagi, maka kita harus bagaimana? Mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi kalau ada murid yang melakukan kesalahan, kita seharusnya kita tidak mengelompokkan murid itu sendirikan ya, karena akan membuat murid itu merasa berbeda dari temannya. Jadi harus disatukan kembali dalam kelompoknya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebisa mungkin kita sebagai guru itu tidak memberikan hukuman pada anak-anak kita. Kalau kita memberikan hukuman pada anak-anak kita, berarti kita itu pada identitas yang gagal. Di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi konsekuensinya. Restitusi merupakan pilihan. Jadi saat anak melanggar aturan itu tadi, konsekuensinya, kalau konsekuensi berarti kamu harus memperbaiki kesalahan itu. Restitusi merupakan pilihan. Kalau kamu akan memperbaikinya sesuai dengan kesepakatan, nah seperti itu. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka yang pendek, menguatkan murid atau anak dalam jangka yang panjang. Jadi konsekuensi ini saat anak melanggar peraturan, kita memberikan pilihan pada anak kita, kamu melanggar, sebaiknya kamu seperti ini. Nah, seperti itu hanya akan jangka pendeknya saja anak merasa diabaikan dan merasa tidak nyaman. Tapi kalau untuk restitusi, menguatkan untuk murid anak dalam jangka panjang. Saat anak melakukan kesalahan, kita memberikan anak itu untuk pemikiran lebih lanjutnya lagi agar anak tidak melakukan kesalahan. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan, dan restitusi korban mendapat ganti. Contohnya A dan B itu tadi bertengkar, biasanya yang kita berikan pengarahan pasti yang anak yang A melakukan kesalahan. Jadi si B yang menjadi korban terkadang masih diabaikan. Namun kalau di restitusi korban mendapatkan ganti. Semisal si A melakukan kesalahan dan si B itu korban. Jadi si A atas kesalahan apa yang dilakukan pada si B mendapatkan ganti, atau semisal merusakkan sesuatu, berarti si A itu
bisa menggantikan sesuatu itu, tapi dengan kesepakatan bersama. Penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek, dan kalau restitusi masalah terpecahkan. Penguatan kalau konsekuensi itu tadi, kalau sekarang saya melanggar aturan akan saya rubah, tapi karena bukan dari dalam diri, maka bisa saja dalam waktu yang lama kesalahan itu akan terulang lagi. Kalau dari restitusi masalah terpecahkan karena kita mulai alasannya apa, terus kita berusaha untuk memperbaikinya, dan kemungkinan tidak akan terjadi kesalahan yang sama lagi. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan di restitusi murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya, yaitu tadi sudah saya jelaskan. Jadi murid tahu kesalahannya apa dan harus bagaimana. Fokus pada pemecahan masalah. Nah, dalam identitas sukses konsekuensi ini, kadang kita dihadapkan dengan pertanyaan yang apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, seperti itu. Jadi anak hanya disuguhkan dengan pertanyaan seperti itu. Kalau di restitusi kita cenderung bertanya ke anak, apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak didorong untuk berpikir ulang apa yang diyakini, yang dilanggar apa, yang diyakini nilainya apa. Maka kalau bisa anak memperbaiki kesalahannya berdasarkan nilai-nilai yang sudah diyakini kesepakatan tadi. Yang terakhir, murid anak menghormati peraturan. Murid restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di konsekuensi ini anak hanya akan mengikuti aturan karena menghormati peraturan itu. Sedangkan kalau restitusi, anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia memang secara sadar tidak melakukan kesalahan lagi karena sudah diyakini nilai-nilainya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi tidak bisa kalau kita melakukan kesalahan terus dihukum, itu tidak. Kalau restitusi dari kesalahan itu kita harus bagaimana? Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan karena sudah ada kesepakatan nilai-nilai yang diyakini tadi. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada solusi. Jadi bukan karena permasalahannya itu apa kita menyalahkan, tapi kita fokus solusinya apa agar tidak bisa melakukan kesalahan yang sama. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik di antara yang hukuman dan konsekuensi tadi ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita memberitahu anak untuk tidak berbuat salah itu agar anak nanti yang diinginkan anak menjadi anak yang seperti apa. Jadi bukan tindakannya yang kita perbaiki, tapi kita memperbaiki karakter anak. Restitusi menguatkan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Hukuman atau konsekuensi. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Ini yang termasuk hukuman yang mana, yang termasuk konsekuensi yang mana. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, karena tidak ada hubungannya terlambat dengan menulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Lalu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Mengapa? Karena anak memperbaiki apa yang sudah dia lakukan, kesalahannya. Mencoret meja berarti membersihkan coretan yang ada di meja. Murid diminta untuk push up 10 kali karena tidak pikir kelas. Ini hukuman, tidak sesuai ya,
tidak sesuai dengan apa yang dilanggar, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret konsekuensi, membersihkan kelas karena telah membuat banyak sampah di kelas saat istirahat, konsekuensi karena dia membersihkan kelasnya itu karena yang membuat kotor dia sendiri, mengantar teman ke UKS dan mengobatinya karena mendorong saat berolahraga, konsekuensi karena menebus rasa salah itu, terus ayo antar mencoba untuk mengobatinya, mencarikan obat, membersihkan kamar mandi sekolah karena membuat nangis adik kelas, hukuman. Dari situ kita bisa hukuman itu yang seperti apa, konsekuensi yang seperti apa. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Di sini tidak membenarkan kalau penghargaan itu berarti kita tidak boleh memberikan penghargaan yang kepada murid. Boleh saja, tapi kita memberikan penghargaan itu sebagai apresiasi terhadap prestasi murid kita. Misal penghargaan yang tidak efektif itu maksudnya sama dengan penghargaan merusak hubungan seperti ini. Seumpama saat kita murid itu mengerjakan soal, siapa yang cepat mengerjakan soal matematika 5 soal ini akan guru kasih hadiah. Nah, seperti itu tidak akan efektif. Jadi murid akan mengerjakan soal dengan cepat hanya untuk mendapatkan permen itu tadi, dan belum tentu yang dikerjakan anak itu nanti pekerjaannya benar ya. Penghargaan merusak hubungan. Bisa jadi waktu mengerjakan cepat itu tadi, yang mendapatkan penilaian yang bagus akan mendapatkan hadiah dari guru. Nah, itu bisa saja merusak hubungan, maksudnya sesama teman. Jadi, itu bisa mengerjakan, itu pinter, yang dapat ya pasti yang pinter terus. Nah, seakan-akan anak bisa jadi benci sama anak yang pintar itu. Jadi kurang efektif dan bisa merusak hubungan. Mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya di sini kecerdasan anak itu kan berbeda-beda ya. Dalam menangkap pembelajaran itu berbeda-beda. Ada anak yang cepat mengerjakan tugas dan benar, ada anak yang cerdas tapi memang lama dalam pengerjaannya. Karena bu guru atau pak gurunya memberikan penghargaan yang bisa menyelesaikan waktu soal ini dalam 10 menit, akan saya beri hadiah. Nah, anak yang cerdas itu tadi karena merasa bisa mengerjakan meskipun dia mengerjakannya waktu lama, karena ada termotivasi mendapat penghargaan lalu tergesa-gesa mengerjakannya sehingga tidak teliti, jadi mengurangi ketepatan hasilnya itu tadi. Penghargaan menurunkan kualitas. Seumpama kita memberikan tugas membuat kerajinan. Nah, membuat kerajinan kita beri waktu batas 1 minggu ya, batas 1 minggu. Lalu kita memberikan motivasi ke murid yang bisa selesai besok pagi, akan bu guru kasih nilai yang paling bagus seperti itu. Nah, nanti anak-anak akan tergesa-gesa, tidak membuat yang paling baik karena hanya ingin memberikan karena tergesa-gesa, pokoknya yang awal pasti nilainya lebih baik. Nah, seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas, ini juga hampir sama. Jadi kita diberikan waktu pekerjaannya 1 minggu, kita mempunyai ide akan membuat kerajinan apa, tapi karena bu guru pak guru nilainya seperti ini, kalau tidak seperti ini nanti kurang nilainya bisa berkurang. Nah, anak pengen membuat kerajinan kreativitas dengan imajinasinya sendiri yang mungkin jauh lebih baik. Jadi karena disuruh ngumpul lebih cepat tadi, pengen sesuai dengan yang bu guru harapkan, jadi mematikan kreativitas, tidak sesuai keinginan murid, kita hanya keinginan kita sendiri. Penghargaan menghukum. Lanjut, dihukum oleh penghargaan. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Contohnya, kalau Bu Kusuma mengalami kesulitan atau
Jadi anak-anak tanpa Bu Kusuma suruh pun dia sudah serta-merta membantu Bu Kusuma. Aku akan membantu Bu Kusuma, nanti aku mendapat imbalan ini. Seperti itu, dan penghargaan itu pasti dilakukan berulang kali. Maka anak akan melakukan itu hanya karena ingin mendapatkan penghargaan imbalan dari gurunya, bukan karena hal-hal yang telah dilakukan itu baik. Nah, sekarang masuk ke keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Nah, di sini peraturan kelas itu biasanya sudah ada tanpa ada kesepakatan. Jadi murid harus datang masuk jam 7:15, harus datang sebelum jam 7:15, seperti itu contohnya peraturan. Kalau kesepakatan itu dibentuk antara guru dengan siswa. Kalau di kelas seumpama kamu inginkan kelas yang seperti apa? Kalau di kelas seperti kelas yang sebagaimana yang kamu inginkan. Jadi ditanyakan dengan siswa. Beda lagi dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih mengerucut lagi. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai yang tertuang dalam kesepakatan kelas itu tadi. Ya, bisa seperti ini. Kesepakatan kelas lebih rinci dan detail. Kesepakatan kelas lebih konkret dan lebih mirip pada peraturan. Kalau keyakinan kelas lebih bersifat abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal, menggunakan kalimat positif. Ya, dari kesepakatan kelas ini lebih rinci. Contohnya, kita menyepakati sesuatu dengan murid seumpama seperti ini, mendengarkan Bapak Ibu guru saat pembelajaran. Itu kesepakatan kelas ya. Anak-anak setuju. Jadi kalau di kelas 4 yang saya ampu, anak-anak saya ajak untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu terjadi karena dari dua belah pihak. Anak-anak murid itu saya berikan kesempatan untuk memberikan apa idenya untuk yang harus dipatuhi di kelas tersebut. Jadi nanti sesuai dengan yang dituliskan anak-anak itu kesepakatan kelas dan semua menyetujuinya. Sedangkan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, nilai-nilai kebajikannya lebih yang diyakini secara universal menggunakan kalimat positif. Jadi lebih mengerucut kembali ya. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini ada contohnya bedanya antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas mendengarkan ketika Bapak Ibu guru menjelaskan atau saat teman berbicara, mengangkat tangan jika ingin berpendapat, memakai seragam sesuai jadwal, datang tepat waktu, datang dan pulang tepat waktu, meminta izin saat akan keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, tidak mengganggu teman yang beribadah, membantu teman yang kesulitan, tidak menyontek saat ulangan, berkata sopan dan santun. Jadi kesepakatan kelas ini tidak hanya ini kita bisa menanyakan dengan murid kita. Jadi antara kesepakatan kelas 1 dengan kelas 6 sampai kelas 6 mungkin akan berbeda karena murid mempunyai idenya sendiri. Sedangkan keyakinan kelas itu lebih mengerucut ke nilai-nilai yang diyakininya. Mendengarkan ketika Bapak Ibu guru menjelaskan atau saat teman berbicara itu mengandung nilai apa? Berarti kita apa? Menghormati diri sendiri dan orang lain. Lalu mengangkat tangan jika ingin berpendapat, itu juga menghormati, menghargai. Memakai seragam sesuai jadwal, datang dan pulang tepat waktu, itu berarti apa? Nilainya disiplin. Meminta izin ini juga. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, beriman ya, tidak mengganggu teman yang beribadah, termasuk nilai keyakinan kelasnya beriman. Membantu teman yang kesulitan, saling menyayangi, tidak menyontek saat ulangan, itu berarti disiplin. Berkata sopan dan santun berarti menghargai. Jadi bisa menghargai teman, bisa menghargai Bapak Ibu guru. Jadi lebih mengerucut perbedaannya antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi nanti anak kita kesepakatan kelas itu tidak kita buat sendiri, guru menulis itu tidak, tapi kita tanyakan dengan murid. Kalau untuk kelas rendah mungkin agak kesulitan untuk membuat kesepakatan kelas, tapi bisa dicontohkan dengan
menyiapkan gambar-gambar terlebih dahulu ya kemudian. Jadi kita menyiapkan gambar-gambar yang sesuai dengan peraturan. Nanti anak-anak menyebutkan sesuai gambar tersebut. Nah, budaya positif itu akan terbentuk dari diri kita sendiri, dari peraturan kelas yang sudah dibuat menjadi keyakinan kelas yang kita yakini nilai-nilainya tadi. Terus akan tercipta lingkungan positif karena sering melakukannya, tercipta lingkungan positif, dan lingkungan positif ini akhirnya akan menjadi budaya positif karena dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten dan berkesinambungan. 5. Kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, dari kesehatan, dari tempat tinggal, dari kebutuhan pangan. Kebutuhan akan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, mendapatkan kasih sayang. Penguasaan, pengakuan akan kemampuan dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihargai. Kebebasan, kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini semua 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi murid kita juga sama kebutuhannya ini. Kira-kira di sekolah kalau ada anak yang bandel atau yang melanggar peraturan atau yang membuat kesalahan, kemungkinan bisa saja dari 5 kebutuhan dasar manusia ini ada yang belum dipenuhi atau terpenuhi. Bisa saja karena kasih sayang orang tuanya bekerja merantau, atau dari kebebasan di dalam rumah terlalu banyak terkekang oleh aturan, jadi membuat anak di sekolahan menjadi semakin bebas membuat kesalahan-kesalahan. Kesenangan, mencari kesenangan, jadi hampir sama dengan kebebasan ya di sini. Jadi sebagai guru harus mengetahui kebutuhan anak itu sudah tercukupi belum. Kita bisa melihat kebutuhan anak sehingga kita tidak bisa saat anak melakukan kesalahan kita tidak bisa kamu salah, kamu harus seperti ini, tidak. Jadi kita mengetahui berarti anak ini kurang kasih sayang, berarti kita bisa memberikan kasih sayang, bisa mendekatinya. Contoh identifikasi masalah di sini, Bimo adalah murid kelas 1, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo jika respon seperti di bawah ini. Kira-kira aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira Bimo kebutuhan belajar dasarnya manusia yang kurang apa? Yang mana? Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Ya, lebih apa? Bosan. Berarti ingin kebebasan, ya. Bosan hanya mewarnai terus di dalam kelas. Kalau Bimo mengatakan, aku senang bermain, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti senang, kesenangan. Dia membutuhkan kebutuhan dasarnya kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti dia membutuhkan apa? Kurang kasih sayang ya. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Berarti ini apa? Ya? Yang mana aku hebat kan? Berarti yang mana? Yang penguasaan ya, dan ingin diakui kalau dia hebat. Nah, di sini saya akan memberikan ulasan sebentar tentang posisi kontrol manusia. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sarah cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi jantung saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada sama aja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam pertama selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu,
saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain menghina Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas minggu belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, setelah menyaksikan video 5 posisi kontrol tadi ya, jadi posisi kontrol manusia itu ada 5 sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer seperti yang ada di video tadi. Kira-kira Bapak Ibu Guru seringkali posisi kontrol Bapak Ibu Guru yang mana ini? Yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Penghukum atau teman, ya akrab dengan muridnya biar muridnya tidak merasa kalau dia merasa terhukum oleh gurunya, atau apa? Teman, lebih cenderung ke teman ya. Atau malah kadang sering membuat rasa bersalah. Jadi sebelum saya mengenal guru penggerak ini ya, saya biasa membuat rasa bersalah dan atau teman. Jadi di sini pembuat rasa bersalah itu biasanya seperti ini. Kalau ada anak yang ramai di kelas saat tidak memperhatikan penjelasan kita kan biasanya seperti ini. Kamu seperti itu atau tidak? Kasihan sama orang tuamu toh nak. Kok sudah disekolahkan dengan biaya dicukupi kebutuhannya di sekolah, kamu malah bercanda, tidak memperhatikan bapak ibu guru. Apa tidak merasa kasihan ke orang tua kalian yang sudah berusaha banting tulang untuk mencarikan uang saku kalian seperti itu? Jadi itu termasuk membuat rasa bersalah ya. Jadi anak itu mungkin tidak akan mengulangi kegaduhan di kelasnya karena oh iya benar yang dikatakan bu guru, saya melakukan ini berarti nanti kasihan orang tua saya yang sudah membiayai saya, orang saya di kelas ramai. Terus sebagai teman kita mengingatkan murid, kadang kita mengingatkan murid itu kita dengan kata-kata yang seperti akrab dengan murid seperti itu. Jadi itu juga akan kurang efektif bagi kita sebagai guru karena murid malah kadang tidak mempunyai rasa sopan santun terhadap kita, kadang malah berani karena kita memposisikan diri kita sebagai temannya. Pemantau, jadi kalau sebagai pemantau ini sudah mendingan daripada yang membuat rasa bersalah dan teman. Jadi guru kamu kemarin seperti ini, sekarang seperti ini, jadi dilihat kesalahannya itu diulangi lagi atau tidak. Sedangkan kalau manajer, kita tidak menyalahkan siswa itu, murid itu, tapi kita memberikan konsekuensi keyakinan diri murid seperti itu. Jadi sebaiknya kita sebagai guru posisi kontrol manusianya yang mana Bapak Ibu? Yang manajer, ya yang paling baik yang manajer. Segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan di depan. Jadi saat murid melakukan kesalahan, ada 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas. Jadi kita
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Distabilkan identitas terlebih dahulu. Lanjut langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan melakukan sesuatu itu. Mengapa kamu melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Baru langkah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi saat anak melakukan kesalahan, kita tidak harus langsung kamu salah, kamu harus seperti ini, tidak. Tapi kita memberikan dia 3 langkah ini, menstabilkan identitas dulu. Nah, setiap orang pasti mempunyai kesalahan, dan Bu Guru yakin kamu melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Kita menggali lebih dalam, anak itu melakukan kesalahannya terlambat atau tidak mengerjakan itu karena apa? Karena punya alasan seperti itu, seumpamanya bahwa kesiangan karena malamnya terlalu larut belajar atau main game, dan kita yakini anak tersebut kira-kira kalau biar tidak terlambat, biar tidak bangun kesiangan, hal apa yang akan kamu lakukan agar tidak terulang? Tidak akan tidur larut malam lagi, Bu, akan mengerjakan PR-nya lebih awal, atau tidak tidur malam, tidak main HP di malam hari, seperti itu. Jadi tidak asal kamu salah, kamu harus seperti ini. Kita harus melakukan dengan segitiga restitusi itu ya. Segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi bukan membenarkan suatu kesalahan ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, namun pasti ada alasan yang kamu pasti punya alasan mengapa kamu berbuat salah. Apa yang membuat kamu melakukan kesalahan itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Ini langkah-langkah menstabilkan identitas. Dengan validasi tindakan yang salah, kita tahu alasan anak itu berbuat salah itu tadi seperti apa, kenapa, mengapa. Lanjut menanyakan keyakinan, kira-kira nilai yang telah disepakati sebelumnya itu apa, yang kamu langgar apa, dan kamu memperbaikinya dengan melakukan apa. Nah, kenapa restitusi itu penting? Karena rasa bersalah menguras energi. Daripada kita menghakimi anak karena kesalahan anak itu, lebih baik kita mencari solusi terhadap permasalahan anak tersebut. Ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi, kalau kita ada anak yang gagal, merasa bersalah karena melakukan sesuatu, terus kita mengecam anak itu akan merasa, oh iya aku salah, berarti aku menjadi anak yang tidak berguna seperti itu. Jadi akan membuat anak itu malah menjadi lebih down, tidak ingin memperbaiki kesalahannya, tapi malah dia akan semakin terpuruk. Perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena sudah disalahkan. Sebagai guru tidak memberikan solusi pemecahkan masalahnya seperti apa, jadi anak hanya pada waktu tahu dia salah, oh ya dia salah, dia harus tidak mengulanginya biar tidak dihukum, hanya seperti itu. Tapi kalau dengan restitusi, kita membuat kesepakatan keyakinan, oh saya salah, saya telah tidak sesuai dengan keyakinan ini dan ini, berarti saya harus seperti ini. Jadi anak berusaha untuk mengorek kembali apa nilai yang telah diyakini bersama saat membuat keyakinan kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, di sini diseminasi budaya positif yang sudah saya pahami hampir 2 bulan ini, semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Meskipun ada banyak kurangnya, tapi kita sebagai guru dari budaya positif yang sudah saya sampaikan ini, kita bisa memperbaiki sedikit demi sedikit. Saya sendiri pun juga seperti itu. Saya juga belum sempurna untuk melakukan dari setiap permasalahan dari segitiga restitusi, 5 posisi
kita dan sekolah kita. Terima kasih waktunya. Bila ada kesalahan